it for all the lonely people? Where do they all come from? Pada tanggal 4 dan 5 Desember tahun 1975, God Bless dipercaya untuk mendampingi konser Deep Purple di Jakarta. Bayangin, band itu belum punya album, tapi sudah dipercaya mendampingi Deep Purple yang pada saat itu sebagai supergroup dia sudah tercatat di Guinness Book World of Records sebagai band paling bising di dunia. God Bless sebenarnya dijadwalkan tampil 2 malam berturut-turut, namun karena satu dan lain hal atau dikarenakan sebuah insiden, mereka terpaksa hanya tampil di malam terakhir. Bersama cerita God Bless dan Deep Purple, mari kita selesaikan episode Journey of God Bless episode 2. Masih seputar kontroversi yang di Purple itu, walaupun sudah dikatakan berkali-kali gitu, tapi nge-pair sama memang alatnya nggak memenuhi syarat atau apalah. Jujur teknisnya tuh sebetulnya kita hari pertama sudah mau siap pasang alat. Jadi udah dari siang ya katakan, karena di Purple ya band dunia dan memang betul-betul sedang in banget tahun itu, sehingga kita kayak nonton Dewa lah. Datang sudah dari pagi di stadion utama, nongkrong lihat dia pasang alat udah segala macem. Sorenya sekitar jam 5 apa jam 6 kita sudah mau pasang alat. Karena apa baru dikasih sore? Karena mereka dari pagi nyusun speaker, nyusun lighting, yang dua waktu itu Indonesia belum tahu itu untuk apa. Lighting itu pakai stagger berdiri, stage-nya demikian besar. Jadi semuanya serba wah. Makanya itu sore kita baru bisa pasang alat. Tiba-tiba mau pasang drum, kru kita dibentak sama kru mereka. Gede badannya negro. Ya boleh dulu katanya dipasang sebelum di Purple clear, siap semuanya. Turunin lagi. Nah ini berkali-kali. Sampai kalau nggak salah keempat atau kelima kali pasang, saya ingat kru kita namanya Saleh waktu itu Saleh. Saleh pasang, ditendang drumnya guling dari panggung bawah. Drumnya itu? Iya. Wah. Hari pertama kita harusnya main. Ya. Tapi pada saat itu di Purple sendiri mendapat kesulitan. Dia banyak peralatannya yang ditahan di airport. Nggak bisa keluar. Baru mereka urus-urus ya. Dan sore baru bisa keluar tuh peralatan mereka. Jadi mereka sendiri cek sound pada waktu itu baru jam 6 apa hampir setengah 7. Penonton itu sebagian udah ada beberapa yang masuk semua. Itu di Purple baru bebenah. Kita sama sekali nggak boleh naik alat. Sementara kita nyewa juga ya, ada rental dari tim lighting dari Lasika, karena dengar mereka tuh nggak mau digabung, pisah ya. Artinya kita harus bawa peralatan sendiri pada saat itu. Ditendang ya naik emosi juga, sombong amat ini dan itu dan itu. Itu masa awalnya. Akhirnya udah deh nggak usah main. Gitu. Karena memang udah waktu tinggal setengah jam atau 1 jam. Kita kan sebagai opening band harus lebih dulu main. Itu masalahnya sebetulnya. Tapi untungnya di Purple kebetulan dia nggak sangka bahwa mainnya itu di stadion. Karena menurut Aktuil katanya show mereka itu indoor. Iya, makanya ada sedikit keributan dengan Denny Sabri apa segala, terus rapat lagi apa, mereka komplain ya artinya. Karena tour mereka itu di Singapura, di Hong Kong, dan Australia itu untuk mereka bawa sound hanya 5.000 watt untuk kapasitas indoor. Tapi katanya tetap hadir di situ ya, nonton. Hadir nonton. Nonton kita. Setelah dibujuk-bujuk lah ya, setelah tadinya udah mau pulang, terus ya ada negosiasi apalah, orang panitia waktu itu Aktuil. Sudahlah,
clear, damai, terus kita bisa nonton di panggung. Saya malah sama Ian di belakangnya Ian Pace nonton drum persis. Jadi makanya yang kita bawa digabung sama mereka semua, lightingnya juga yang kita sewa dari tim, dan juga sound system yang dari Lasika itu yang 5.000 watt digabungin sama mereka. Tapi dengan syarat God bless, nggak boleh ada yang ikut campur semua, teknisi, operator apa, mereka yang pegang semua. Terus bagaimana ceritanya akhirnya hari kedua bisa Karena setelah insiden hari pertama begitu, dari kedua dari pagi udah boleh masang ngeset, boleh tas tes, jadi akhirnya lega lah, main. Itulah sebetulnya kejadian. Jadi kita main itu, ya artinya sementara kan dia kan megah banget kan, lightingnya buat nyala kuning pertama kali lagu opening itu kuning semua dan nyala semua. Ya giliran kita dikasih sedikit aja, cuma sedikit, dan sound mereka juga nggak keluarin semua. Mereka kasih batasan gitu, jadi kita dibatasin. Tapi ya alhamdulillah, artinya bersyukur sekali kita kebetulan udah banyak fans waktu itu. Pertama-tama perjanjiannya sama The Purple itu kan setting alat sama-sama, sound systemnya juga sama-sama, sampai lightingnya pun dikasih sama-sama. Cuman dia yang nanganin memang. Kita nggak pernah tahu, nah ternyata pas God Bless main, ternyata sambutannya wah bagus ya. Nah itulah soundnya semua di cut, dikecilin gitu. Sama latih cuma dikasih berapa lampu, ada berapa lampu aja kayak gitulah. Inilah sebuah kisah tentang jalan kehidupan. Dengarlah kisahnya, hai dengar. Oh diriku penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Kita God Bless tuh ya emang ada rock berarti ada God Bless gitu. Legenda. Senyawa yang tidak pernah dipisahkan sama musik rock Indonesia gitu. Oh iya, dari zaman kakek gua sampai zaman gua tuh masih terngiang-ngiang tuh semut hitam tuh, wah luar biasa. Pokoknya ya God Bless, legenda hidup musik rock Indonesia yang sampai hari ini musiknya tetap abadi di hati dan nurani pendengarnya. Mantap. Pokoknya apa album favorit itu emang tahu lo, Put? Tahu lah. Apa? Best of best. Best of the best. Favorit pasti. Gua albumnya Cermin. Sama. Wah, semut hitam. Cermin dan semut hitam. God Bless. Saya terlalu omong. Mereka support betul-betul, penonton support kita, kalau nggak mati kita waktu itu. Iya, walaupun ya kita berusaha ya sebaik mungkin, tapi ya menurut mereka ya penonton enggak bagus, soundnya juga asik ya, karena mereka juga sendiri kaget, iya kan, biasanya kan setiap grup yang main mau di stadion di mana ya ala kadarnya kan, rental di sini kan paling punya 2-3 ribu watt gitu, main di stadionnya dengan kapasitas itu. Jadi begitu kena di Purple, waduh, baru mereka, Ian sendiri kaget waktu itu. Oh iya? Iya kan? Waduh, dia bilang sampai kuping, sampai dia berasa banget katanya, baru sekali pertama. Thank you. Thank you Jakarta. Sebelum di Purple memang ada The Hollies datang, terus ada beberapa yang dari luar datang, tapi mereka nggak bawa alat, semua dengan rental, iya kan? Dan mainnya juga di gedung. Setelah sama Deep Purple itu baru semuanya kami terbuka. Oh itu fungsi alat ini, speaker, fungsi stage monitor, fungsinya dry ice, fungsinya kru, teknisi, operator, dan macam-macam. Jadi memang Deep Purple datang itu buat suatu revolusi di Indonesia. Revolusi yang ngebuka istilahnya. Ini loh sebuah grup showbiz nih kayak gini mestinya. Hanya kami waktu itu belum mengerti manajemen juga kan, sehingga kurang paham apa itu
publikasi, apa itu dokumentasi, belum sama sekali. Alat aja masih bengong-bengong kita kok. Oh, itu gunanya speaker sound system itu ya? Oh, dry ice lagi buat kita masih buka mulut semua. Apa ini dry ice nih ya? Jadi betul-betul revolusi total dari segi industri musik waktu di Purple itu. Dan itu kami saksikan dengan mata kepala. Yang dulunya main betul-betul masih primitif. Maksudnya primitif, nggak ngerti fungsi. Asal bunyi aja. Dalam waktu singkat kayaknya setelah tahun 75 itu banyak sekali perubahan semuanya. Kebetulan sudah ketemu Aquang, yang sama-sama gila era itu. Mulai deh dia coba beli sound system, beli speaker bass, gitar Marshall, ini dan itu. Ya nyontoh semua di Purple begini. Ya kita ikutin sesuai kemampuan ya. Termasuk band generasi pertama. Saya rasa awal di Indonesia. Karena waktu itu juga Akarolis belum seperti itu. Walaupun mereka lebih dulu, lebih senior dari kami. Sebab ya barometernya di Purple band dunia sih. Itu tahun segitu ya. Band dunia dan paling top di dunia pada waktu era itu. Penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Wacana rekaman itu dari mana munculnya itu? Wacana rekaman pertama kali yang menawarkan temen juga. Kebetulan teman baiknya Yan lama, OO itu Pak OO Surjoko, pemilik Aquarius, CEO-nya Aquarius. Dulu masih bekas teman sekolah Yan. Kebetulan di Jakarta satu sekolah sama saya juga di Strada. SMA Strada, SMP Strada mal. Dia menawarkan, "Abom, udah bikin album." Tapi gue nggak bisa bayar honor nih, gue cuma bisa kasih transport doang gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, udah. Setelah itu kan baru siap-siap album rekaman ya. Persiapan album pertama Huma di atas bukit itu. Kan sebenarnya dari film ya. Ada beberapa, ada dua tiga lagu yang dari film. Direkam ulang ya dari Rekam ulang semua. tapi yang di versi album beda dengan di film gitu. Lain. Jadi waktu itu rekaman album pertama tanpa bayaran. Cuman ditanggung honor transport lah itu. Oh itu ya? Ya, itulah akhirnya jadi album yang disebut album God Bless pertama yang ada Huma di atas bukit itu. Produksinya OO Surjoko kerjasama sama Prambors waktu itu. Makanya namanya Pramakwa kan. Ya sebenarnya pertama-tama God Bless rekaman awalnya di angkasa ya, cuman ya gitulah, ada 2 kali proses pemindahan rekaman itu. Kalau di satu di mana tuh yang belakang, saya lupa. Dan kita mendapat kesulitan pada waktu itu di album pertama itu di Tri Angkasa kalau nggak salah ya. Menurut saya itu Tri Angkasa itu bukan mixer ini ya, bukan mixer itu mixer radio itu. Maka soalnya itu album pertama Kotes itu nggak bagus. Itu kebetulan studio baru yang mixernya itu untuk radio sebenarnya. Jadi beda sekali itu hasilnya ya. Kita ngulik-ngulik setengah mati susah gitu. Itu awalnya Rekaman. Enggak, rekaman album pertama itu masih di Aqua nggak salah bosnya. Masih. Itu waktu itu sebetulnya operatornya kan Teten tuh. Operator kita itu namanya Teten, almarhum udah. Sama Alex Kumara. Alex Kumara itu sebagai sound engineer. Alex Kumara itu dia kepala engineer dia di God Bless saat itu. Tapi salut sekali dia tuh ya kalau ada masalah dengan peralatan atau apa-apa ya Alex yang turun tangan lalu dia masih mau nyolder apa segala waktu itu. Dan akrab sekali kita sama Alex almarhum. Jadi dia yang pegang studio Tri Angkasa. Nah, itu pertama kali kita rekaman. Dan sebetulnya itu rekaman yang aneh ya. Karena mixer itu bukan mixer recording sebetulnya.
Makanya hasilnya kan juga nggak begitu bagus lah. Ya masih berantakan lah. Suasana rekaman waktu itu gimana sih? Suasana rekaman sangat primitif, sehingga album pertama God Bless pun yang tadi yang disebut Umades Bukit itu mixer sebetulnya bukan mixer rekaman, mixer radio untuk broadcast radio. Sangat beda. Terus model akustiknya, gedungnya juga belum kayak sekarang ya, yang demikian sudah perhitungan. Setelah itu juga tipe-tipe mikrofonnya rata-rata masih belum standar buat rekaman tahun itu. Sehingga hasilnya ya Anda bisa dengar sendiri ya. Ada yang bunyi kayak bunyi kaleng, ya itu paling maksimal dan itu live. Situasi lagi rekaman gimana? Kan waktu itu masih alat-alat masih sederhana segala macam. Sebelum rekaman itu emang kita cari dulu. Jadi bikin baganya itu waktu bareng-bareng saya Doni itu bareng. Jadi setelah siap baru masuk gitu. Jadi nggak ada istilah dubbing itu sedikit sekali. Kalau udah fals suaranya iya om ya gitu, ya nggak bisa dibenerin lagi. Jadi emang susah. Makanya banyak terkadang beatnya lari atau apa udah nggak bisa dibenerin. Itu berarti sistem live? Iya sistem live, kebanyakan live. Karena tahun itu metronom belum begitu dipandang lah, belum begitu dipakai. Jadi lebih banyak live-nya, feeling. Dan waktu itu kan masih banyak ini, kita belum 100% ketemu sound God Bless itu kayak apa, belum. Jadi masih bawain lagu orang, bikin deh kayak lagu ini gitu, modelnya kayak lagu ini gitu lah. Gitu. Makanya ada satu lagu dari The Beatles juga kan, yang dibawain. Ya, jadi masih mencari bentuk saya bilang. Waktu itu belum banyak ya band baru yang rekaman langsung bawain lagu-lagu rock. Gitu. Belum ada malah saya bilang belum ada. Kebetulan God Bless sendiri yang awal pertama kali bawa lagunya dengan tipe God Bless yang katanya rock, orang bilang lah musik keras. Karena era itu yang dijual di pasar ya. Saya masih ingat kalau nggak salah lagu-lagunya model Mas Bob Tutupuli, Teti Kadi ya. Nah, masih beda jauh sekali sama musik yang God Bless bikin, sangat beda. Jadi peralihan menurut saya, orang berani ngerekam lagu rock itu nggak ada. Sebetulnya itu kan masih era-era Gus Plus. Juga ada band rock, cuman begitu dia recording bukan lagu rock kan gitu kan. Jenisnya itu pasti ada pesanan dulu lah. Pesanan, lu bikin deh lagu yang ke-pop kayak gitu. Dan yang kebebas itu ya God Bless itu. Dan kebetulan Aquarius itu kan Pak Sur. Pak Sur itu kan dulu satu sekolah sama saya. Di Malang. Penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. God Bless adalah yang ngebuka semua musik rock di Indonesia. Rock, pop juga sih sebetulnya dan satu lagi figur-figur di God Bless benar-benar jadi contoh semua musisi di Indonesia. Kalau ngomongin album yang berkesan, kalau gue sih ya Huma di Atas Bukit ya, pertama yang album yang direkam di Triangkasa kalau nggak salah ya. Memang saya pengennya bikin sesuatu yang berubah lagi. Yang tadi saya bilang, kita bisa bicara bikin lirik, terutama pengaruh lirik ya, yang bercerita masalah. Udah kembali ke Tuhan gitu lah.
di cermin pertama itu benar-benar sesuatu yang sangat apa ya, antara stres ya dan harus gitu loh, karena kita sudah memutuskan laku nggak laku kita harus jadiin gitu. Awal gue bergabung dengan God Bless, bantu God Bless ya lebih tepatnya, itu tahun 2012 waktu God Bless diminta perform di Java Jazz. Ajar cocok gitu sebagai rock drummer ya. Pukulannya keras, temponya bagus ya, dan nggak terlalu banyak mau lepas sendiri gitu, ngisi-ngisi sendiri nggak teratur.